Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kelompok 2 debat, dan di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan soal nomor 1 dan soal nomor 2 pada modul 3. Sebelum itu, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmadan Indardian. Dan nama saya Sarah Dita. Baik, langsung saja kita menuju cara pembuatan dari soal nomor 1. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Yang pertama, kita atur terlebih dahulu. Precision-nya 0,0 dengan ukuran milimeter. Lalu kita buat garis bantu ke arah kanan dengan ukuran 100 mm. Setelah itu dengan menggunakan circle center diameter, kita buat lingkaran pada bagian kiri garis dengan ukuran 30 mm. Dengan circle center diameter lagi dengan ukuran 60 mm. Dengan menggunakan circle center diameter lagi pada bagian kanan garis dengan ukuran 80 mm. Lalu dengan ukuran 100 mm. Setelah membuat lingkaran seperti ini, kita buat lagi garis bantu di tengah lingkaran ke arah atas setinggi 20 mm. Lalu kita buat dengan circle center diameter dengan ukuran 20 mm juga. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat 4 buah lingkaran yang sama pada dalam lingkaran dengan menggunakan array. Kita klik dulu lingkaran yang berukuran 20 mm ini. Lalu kita klik array, polar array. Kita klik titik pusatnya. Setelah jadi seperti ini, itemsnya kita ganti jadi sehingga menjadi gambar seperti yang ada pada layar. Setelah itu, kita buat garis batu pada bagian dalam lingkaran ke arah atas. Lalu pada bagian sisi atas lingkaran ke arah kanan, seperti ini. Lalu dengan menggunakan tantan radius, kita buat satu buah lingkaran berukuran 25 mm, seperti ini. Lalu dengan circle center diameter, kita buat lingkaran dengan diameter 20 mm, seperti ini. Lalu kita menggunakan tantan radius lagi untuk membuat lengkungan yang menghubungkan antara lingkaran satu dengan lingkaran lainnya. Ini di sini dengan ukuran 40 mm, kita buat tantan radius pada 4 sisi lingkaran. Ini sudah 2 sisi, sisa 2 sisi yang di sebelah sininya. Dengan ukuran yang sama 40 mm. Sehingga menjadi seperti ini. Jika sudah menjadi seperti ini, kita tinggal menghapus bagian-bagian yang kita perlukan dengan menggunakan trim. Kita klik dulu tool's trim, lalu kita klik spasi pada keyboard, dan kita pilih objek yang ingin kita hilangkan. Lalu kita bisa juga klik garis-garis bantu yang ingin seperti biasa hingga berwarna biru, lalu kita klik delete pada keyboard. Salah satu pun telah jadi, dan kita akan memberi dimensi pada bagian lingkaran-lingkaran ini. Yang pertama, kita ketik dahulu di style, lalu kita klik modify. Pada bagian teks, kita atur dengan ukuran 2,5.
raw-nya 2,5 juga, dan pada nya resolusinya itu 0. Kita klik OK. Kita klik dimension. Kita tinggal klik bagian-bagian yang ingin kita perlihatkan ukurannya. Seperti ini. Nah, seperti gambar telah selesai dan sudah diberi dimensi. Ya, di sini saya akan membuat soal nomor 2. Ya, di sini saya akan membuat soal nomor 2. Yang kita lihat bentuknya ini seperti katalog bebas ya. Ya, langsung mulai saja. Awal-awal untuk pembuatan gambar ini tuh kita menentukan unit terlebih dahulu. Nah, cara menentukannya tuh dengan mengetik units. Oke, seperti biasa menurut kemarin, length tab dipakai desimal, precision dipakai 0,00, dan satuan yang dipakai itu milimeter ya. Oke, kemudian ada tambahan untuk di modul 3 ini, yaitu kita harus ngetik hostname, kemudian kita select all, kemudian non-centang pada bagian nearest yang bentuknya seperti jam pasir ini. Oke, hingga di nearest ini tidak ada tombol centangnya, kemudian tekan OK. Langsung saja pada langkah pertama, cara pembuatannya itu kita akan membuat 3 buah lingkaran ini, yang ukurannya itu 28 mm, 70 mm, dan 48 mm dengan lingkaran diameter. Langsung saja 28 dulu kita buat. Oke, ini yang 48 dan ini yang 70. Oke, kemudian kita akan membuat lingkaran yang berpola ini ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita buatnya tuh perwakilan dulu 1, jangan langsung buat 6-6-nya. Kita buat tuh di lingkaran lapis kedua ini. Saya akan ambil satu lingkaran di bagian kanan ini. Oke, langsung saja kita buat di sini dengan ukuran diameter dengan diameter 8 mm ya. Oke, caranya biar berganda seperti ini dan berpola. Pertama, tekan objeknya, kemudian kita ke opsi polar array, kemudian tentukan titik tumpunya atau titik pusatnya, yaitu di tengah lingkaran sini, tinggal dipencet dan jadi. Cara mengatur 6 seperti ini kita atur dengan items 6 dan between 60. Between ini itu artinya sudutnya, sudut yang membentuk nih, atau jarak antara keduanya ini membentuk sudut berapa. Oke, 6 biji lingkaran sudah ada. Kemudian kita akan membuat garis putus-putusnya. Cara membuat garis putus-putusnya itu gampang. Pertama, tandai lingkaran yang ingin diganti garisnya. Kemudian ke by layer ini di line type. Kemudian ke other. Langsung saja ketika muncul line type manager, ke load. Dan cari acat
underscore ISO 08W100. Yang description-nya itu ISO long dash short dash. Oke, langsung saja. Oke. Kemudian ke by layer lagi dan tandai ini. Tandai dulu lingkarannya. Kemudian pencet acet ISO. Oke. Dan telah jadi garis putus. Ya, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis bantu tegak lurus, dan yang kita pakai itu adalah ray. Pertama kita buat di sisi kiri lingkaran bagian dalam ini ke bawah. Kemudian di sisi kanannya juga dibuat menggunakan ray. Oh maaf, garisnya masih putus-putus, kita ganti lagi ke by layer. Langsung saja tarik ke bawah. Oke, ini putus-putus masih. Kemudian kita akan buat garis bantu dengan ukuran 72 ke bawah dari titik tengahnya ini, kemudian ke kanan 42 mm dan ke kiri 42 mm. Langsung saja kita menggunakan line di sini 72, kanan 42, dan kembali lagi ke sudut siku-siku ini. Ini ya, sudut siku-siku ini di sudutnya. Dan tarik ke kiri 42. Oke, setelah jadi seperti ini, kita akan membuat lingkaran yang pada ujung kiri ini dan ujung kanan pada garis yang telah dibuat dengan ukuran 18 mm diameter dan radius 18 mm. Maksudnya kita buat dari yang diameter terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pakai yang radius di sini 18. Ini juga 18. Dan setelah itu kita akan membuat garis bantu yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 84 mm dan 30 mm. Untuk lebarnya itu adalah 30 mm dan ini panjangnya 84 ya. Langsung saja kita tarik ke bawah dengan ukuran 30 mm dan ke kanan 84 mm dan ke atas 30 mm. Oke, nah jadi seperti ini. Kita buat lagi garis bantu dari atas lingkaran terluar ini menuju garis tak terhingga ini. Cukup menyentuh saja seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian kanan. Ini, oke. Setelah menjadi seperti ini, kita akan trim terlebih dahulu lingkaran yang tidak dibutuhkan, yaitu kita akan menggunakan trim, tekan spasi. Kita akan memotong lingkaran ini menjadi setengah lingkaran yang bagian luar. Pertama kita potong yang di bagian bawah, oke, dan potong juga bagian atasnya hingga membentuk setengah lingkaran seperti ini ya. Langkah selanjutnya yaitu adalah langkah penyambungan garis dengan fillet. Kita akan melakukan fillet, kita akan menyambungkan bagian atas terlebih dahulu dengan radius 10 ya pada soalnya ini. Cara menentukan radiusnya ini gampang, tinggal pencet fillet. Kemudian di bawah ini ada banyak opsi, ada undo, polyline, radius, trim, dan multiple. Tinggal pencet radius. Kemudian masukkan radius yang ingin dipakai. Itu 10 ya. Langsung saja kita sambungin, caranya gampang. Tinggal pencet lingkaran yang paling luar ini dengan garis yang ingin disambungkan. Lakukan yang sama, lingkaran luar dan garis yang ingin disambungkan. Dan pada bagian bawah ini juga ya, ukurannya ini 10, radius 10 mm. Langsung saja, dan bagian kanan pun sama. Mari kita sambungin. Oke, terkhusus yang pada bagian tengah ini, ukurannya bukan 10 radius mm, tapi ukurannya adalah 8 radius mm. Oke, langsung saja. Nah, sambungin lagi. Oke,
saja seperti ini, kita akan menghapus garis yang tidak dibutuhkan. Di mana garis yang tidak dibutuhkan pertama itu adalah bagian bawah lingkaran ini. Kita hapus terlebih dahulu, 1, 2. Dan untuk garis ini kita tidak perlu pakai trim, karena nanti terpotong satu, langsung saja kita tandai baru delete pada keyboard. Oke. Setelah menjadi seperti ini, kita akan membuat garis yang menghubungkan lingkaran atas dengan lingkaran kiri dan kanan ini. Oke, langsung saja caranya kita menggunakan polyline. Kemudian tarik dulu garis sembarang ke bawah sini. Kemudian pencet polyline lagi, nanti akan muncul logo tangan seperti ini. Logo tangan itu adalah logo yang berbentuk lingkaran dan di atasnya ada garis. Oke, kita tarik dari sini. Kemudian ke logo tangan. Ini logo tangan. Oke. Kemudian tadi hapus garis yang kita buat sembarang tadi. Oke. Untuk pembuatan garis dari kanan bisa melakukan hal serupa, tetapi agak ribet juga mencari tangannya itu. Jadi kita menggunakan mirror saja. Caranya gampang. Pertama tandai garis yang ingin di mirror, kemudian pencet mirror dan tentukan titik pusatnya yaitu di sini. Tarik garis ke arah bawah dan tekan klik kiri pada mouse. Dan erase source object, pilih no. Oke, gambarnya telah selesai, tetapi masih ada yang kurang, yaitu dimensinya. Mari kita buat dimensinya. Pertama, kita ke dim cell terlebih dahulu untuk mengatur besar kecilnya garis dan teksnya. Kemudian setelah muncul dimensional style manager ini, ke modify. Kemudian kita atur di primary units, itu desimal dan precisionnya 0. Kemudian di teks ini kita mengatur teks height-nya itu adalah 2,5. Dan text alignment, saya pilih alignment with dimension line. Kemudian di symbol and arrow, kita atur 2,5 juga. Oke, setelah sudah diatur seperti ini, tinggal klik OK. Kemudian kita pakai dimensi. Untuk lingkaran sendiri, kita bisa menggunakan opsi di bagian kanan ini. Kita cari, saya akan menggunakan diameter. Kita sesuaikan saja, gini. Kemudian dimension lagi yang diameter, yang bagian dalam. Kemudian yang bagian luar lingkaran lagi. Oke. Bagian lapisan kedua ini, yang garis putus-putus. Oke. Kemudian di bagian R ini, di bagian sudut yang menggunakan fillet ini, kita gunakan radius. Ya, ini radius. Tinggal ditandain sini. Oke. Kurang ke atas. Kayak begini. Yang di sudut sini juga. Kemudian yang pada lingkaran terluar ini kita tandai dengan radius juga. Ya, di bagian sini. Kemudian di kanannya juga. Sepertinya di kanan tidak usah karena gambarnya ini simetris ya. Jadi cukup tahu yang di bagian kiri dan bagian kanan juga sudah pasti 18. Kemudian yang diameter kita pakai untuk mengukur dimensi di dalamnya ini dengan diameter ya. Kemudian untuk panjang menentukan dimensi line itu gampang dengan mencari titik pertama pada garis yang ingin diukur, yaitu pada sini. Kemudian tarik sampai garis yang ingin diukur juga sini. Dan kita akan mendapatkan ukuran dari garis tersebut, yaitu 84 ya. Lakukan hal yang sama pada line yang ingin diukur, atau panjang dari kedua benda yang ingin diukur. Oke. Oke.
Oke, telah menjadi seperti ini. Kita bandingkan dulu, kita dekatkan. Ya, kita bandingin. Gambarnya sudah sama, di mana dimensinya juga pas, dan gambarnya juga sesuai. Dan langkah dimensi tadi adalah akhir dari pembuatan gambar ini. Dan jadilah gambar soal nomor 2 pada modul 3 ini. Oke, sekian penjelasan soal 1 dan soal 2 pada modul 3 praktikum gambar teknik kali ini. Saya Rahmadani Indra Ardian. Dan saya Sarah Divya Putri. Mohon izin undur diri, dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.